Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan terkait efektivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan dosen pengampu Bapak Imberto SSI MSc dengan mata kuliah kimia medisina. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Hayu Ambarwati dengan NIM 121270139, lalu ada Ibu Eka Sari dengan NIM 121270135, lalu ada Nurul Nurmayanti dengan NIM 121270045, dan ada Anissa Rahmawati dengan NIM 121270005. Selanjutnya mari kita simak video terkait efektivitas pertumbuhan bakteri Escherichia coli terhadap beberapa tanaman herba. Menurut WHO atau World Health Organization, diare adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Diare adalah terjadinya buang air besar yang konsistensinya lebih cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih dari 20 detik. Satu penyebab diare adalah bakteri Escherichia coli. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri sering diobati dengan antibiotik, akan tetapi penyalahgunaan antibiotik dalam jangka panjang dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Antibiotik dapat dilakukan penggunaannya menggunakan tanaman herbal seperti kunyit kuning, kunyit hitam, bawang putih, daun cengkeh, dan daun sirih. Di dalam tanaman herbal tersebut terdapat senyawa bioaktif seperti flavonoid, quinine, dan alkaloid yang berpotensi sebagai penghambat bakteri Escherichia coli. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan memanfaatkan kunyit hitam dan kunyit kuning dalam penghambat pertumbuhan bakteri. Kunyit memiliki zat anti-inflamasi yang berperan sebagai zat antibakteri dan jamur. Benar atau salah, kunyit berfungsi sebagai antibakteri dan jamur? Betul, kunyit memang bersifat antibakteri dan anti jamur karena memang kunyit ini mengandung ratusan senyawa-senyawa aktif yang terutama dimainkan oleh kelompok senyawa kurkuminoid yang bisa membunuh beberapa jenis bakteri dan juga jamur. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa minyak esensial pada cengkeh dapat membunuh jenis bakteri umum seperti bakteri E. coli yang biasa hidup dalam usus manusia. Hal ini menyebabkan cengkeh dipercaya bisa mengurangi penyakit diare dan disentri kronis. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, cengkeh memiliki sifat antibakteri yang mampu mencegah pertumbuhan bakteri pada tubuh manusia termasuk mulut. Senyawa yang diekstraksi dari cengkeh ini mampu berkontribusi dalam penyembuhan penyakit gusi. Kunyit hitam dan kunyit kuning mengandung senyawa bioaktif seperti kurkumin, fenol, saponin, dan flavonoid yang efektif untuk melawan patogen seperti Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Berikut cara penggunaan kunyit yang bermanfaat bagi kesehatan. Daun sirih hijau yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional kini terbukti efektif sebagai antibakteri. Daun cengkeh memiliki banyak manfaat dan terbukti memiliki sifat antibakteri yang kuat karena memiliki kandungan eugenol. Senyawa ini efektif untuk bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Kemudian, daun cengkeh juga dapat digunakan untuk mandi dengan cara direbus beberapa helai yang memiliki manfaat untuk membantu peradangan kulit dan memberikan efek menenangkan. Dalam proses pembuatan ekstrak daun cengkeh dikeringkan dan kemudian dihaluskan. Dicampurkan dengan alkohol seperti vodka dalam wadah tertutup selama beberapa minggu. Saring untuk mendapatkan ekstrak. Manfaat ekstrak ini dapat digunakan sebagai antiseptik untuk luka atau sebagai tambahan dalam aromaterapi. Tahukah kamu bahwa daun kemangi yang biasa kita jadikan lalapan memiliki aktivitas antibakteri yang cukup baik, sehingga sangat memungkinkan digunakan untuk membunuh bakteri penyebab bau badan. Di mana dapat kita lihat pada tabel daun kemangi memiliki respon hambat dari sedang hingga kuat. Ekstrak daun cengkeh lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan besar zona
hambat sebesar 17,41 mikrometer dengan respon hambat kuat. Dilanjutkan ekstrak kunyit hitam dengan besar sinar hambat sebesar 16,88 mikrometer dengan respon hambat kuat. Ekstrak daun sirih hijau sebesar 16 mikrometer dengan respon hambat kuat. Ekstrak daun kemangi sebesar 10,26 mikrometer dengan respon hambat kuat. Dan ekstrak kunyit kuning sebesar 8,3 mikrometer dengan respon hambat sedang.